Itu ancamannya nggak main-main, Lord. Iya. Takut Lord. Tuh, netizen tuh, gue pegang nih. Kalau menurut Lord saat ada di luar negeri, orang akan melaporkan itu agak segen. Karena pertama kali yang disidik adalah yang melaporkan dulu. Jadi jarimu sekarang bukan hanya di mulut, tapi jarinya juga adalah harimau. Ngakar gitu kan. Salam mulia, jaya jaya. Selamat datang di Dream World of Lord Rangga. Pada kesempatan hari ini, Lord Rangga kedatangan tamu agung. Beliau adalah praktisi hukum, khususnya adalah namanya sebut Raden Rio Ahmad Nurhata atau Maci Ahmad. Atau disebut Maci Ahmad. Ya, beliau adalah sarjana hukum, MH, praktisi hukum yang luar biasa dan wabil khusus kepada bidang IT ya. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya sekali lagi. Siap, makasih. Ya. Kemudian tidak salah kita hari ini juga kedatangan tamu agung dari seorang artis ya, aktor juga dalam artian produser juga. Tidak ragukan lagi dengan processing kemungkinan. Beliau adalah Dimas Aldi Taher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ahli kubur. Insya Allah ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ahli kubur. Lord, tadi tambahin. Iya. Maci Ahmad, kembaran Raffi Ahmad. Iya, saudaranya. Amin. Kembaran. Kalau diakuin. Nih, saya terima kasih Lord, udah hadir di Empire of the Lord, Lord to the bone, to the moon, to the star, Rangga. Iya. Kangen saya sama beliau nih. Ya, dan inilah lahir satu ide ya, untuk membangun sebuah impian. Dunia impian Lord Rangga ini kayak apa sih? Maka inilah rumah dari semua siapapun manusianya di dunia ini bisa hadir di sini untuk pembahasan secara pendapatan secara bebas dalam artian berdemokrasi secara sopan, berdemokrasi secara nalar. Tidak maksiat. Tidak maksiat, dan ini adalah satu wadah yang kita buka seluas-luasnya bagi semua yang akan hadir di sini. Insya Allah. Hari ini kedatangan tamu agung, beliaulah yang hadir di sini. Kita bisa banyak belajar nanti dari beliau dan juga banyak hal masukan yang mungkin pada proses undang-undang IT ya, yang sampai hari ini malah menjadi masih pembahasan dengan Pak Presiden Republik Indonesia juga untuk tinjau kembali lah, apa dicermati lagi dan bagaimana. Kemudian pada kedudukan proses ini, kelahiran daripada IT sendiri, sebenarnya nih Pak Maci ini, diperlukan tidak sih? Ya, diperlukan nggak sih sebenarnya bahwa sisi hukum di Indonesia ini IT ini diperlukan tidak? Lalu kemudian dari beliau Dimas Aldi Taher ini sebagai masyarakat ya mantan suami Dewi Persik, mantan Dewi Persik, dan yang sering dibully juga kan? Iya, dibully dan juga pernah mungkin dalam hal ini dianggap pada persoalan ini ya barangkali ya. Nggak ada loh. Nggak ada ya. Iya, jangan sampai Lord. Masih hati-hati. Tapi nggak usah takut menghadapi hal persoalan-persoalan ini. Takut Lord. Karena nggak usah takut. Kalau memang nggak salah, ngapain berbuat baik? Jangan pernah merasa takut. Betul. Belajar benar, jangan pernah merasa takut. Sekalipun mau ada IT kah, undang-undang apakah, ataupun ada ranjau di depan, ataupun nuklir di depan, nggak pernah takut. Selama kita benar. Benar. Bismillah. Nggak pernah takut. Insyaallah. Jadi Lord, persoalan doain ini saya sebenarnya jadi gubernur juga Lord, doain ya, Lord. frame, insya Allah. Frame daripada hukum sebenarnya adalah frame yang sebenarnya untuk dilakukan untuk menjaga-jaga supaya manusia ataupun penduduk ataupun masyarakat tidak liar atas mau gue hidup, karena hidup kita adalah harus mengikuti pada sistem yang berlaku pada aturan negara tersebut. Saya pengen banyak dengar dari Pak Maci ya. Menurut Pak Maci, apakah undang-undang IT ini diperlukan? Atau gimana sih kok harus ada undang-undang IT? Ya, silakan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Lord Rangga yang telah mengundang saya sebagai narasumber terkait Undang-Undang ITE ini, Undang-Undang 19 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008, di mana awalnya diundangkannya pada tanggal 21 April 2008. Dan tentunya saya akan menjawab sesuai dengan kapasitas saya sebagai praktisi hukum. Oke, akan saya jawab. Diperlukan Undang-Undang ITE karena untuk menjamin rasa keamanan,
keadilan dan kepastian hukum dalam berinformasi dan bertransaksi elektronik di Indonesia. Di tengah teknologi komunikasi yang semakin meluas dan di era global ini, tentunya menciptakan dunia tanpa batas dalam hubungannya atau borderless. Yang intinya undang-undang ini, Lord, untuk mengatur tata cara masyarakat untuk bersosial media dan berinternet secara sehat di ruang lingkup negara Kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira itu, Lord. Oh gitu. Ada yang hal tertarik bahwa adanya undang-undang ITE ini ternyata juga membatasi pada proses, karena ini ada sisi media sosial ya, baik transaksi maupun bisa juga digunakan untuk hal yang lain ya. Katakanlah sebuah pacaran saja itu sekarang bisa tembus dengan teknologi sekarang itu bisa tembus tembok, tembus kamar tanpa kula nuwun pintu ya, orang bisa masuk ke kamar. Ini ada hal yang menarik ya. Menurut Dimas apa nih? Setahu Lord bahwa undang-undang ITE juga lahirnya dulu karena ada transaksi elektronik. Awalnya atas penggunaan ATM misalnya dan lain-lain. Tapi akhirnya merambah kepada proses hal yang lain, pasal-pasal yang lain yang pada kondisi saat ini bertabrakan dengan KUHP itu sendiri. Ya, tabrakan atau tidak adalah KUHP sendiri. Misalnya perubahan berkaitan nama baik, kemudian pencemaran nama baik misalnya bisa digunakan atas ITE. Hoak juga diceritakan dengan adanya bisa membuat atas keresahan orang. Sementara masih juga menggunakan undang-undang tahun sebelum merdeka misalkan dengan undang-undang tahun 1946 misalnya ya. Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Iya, ayatnya 14 dan 15. Itu juga disambungkan dengan ITE juga ini. Jadi mana sebenarnya yang oke? Bagi Dimas sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh masyarakat dan jangan masyarakat tokoh awam. Masyarakat dan tokoh mie ayam ya. Dagang mie ayam soalnya. Tokoh pengusaha ya dalam proses ini sekarang juga adalah sebagai bintang, tentu banyak hal-hal yang bisa di ini. Perlu nggak dengan undang-undang ITE ini? Bismillahirrahmanirrahim. Lord, sebelumnya terima kasih udah ngundang di empire-nya Lord ini, alhamdulillah. Dream World of Lord Rangga. The Dream World Lord of Rangga, insya Allah saya doakan ada ibu. Amin. Segera menikah insya Allah. Ya, amin. Ya. Amin. Ayo ting-ting kalau mau insya Allah jadi istrinya Lord Rangga, insya Allah ya. Nah, Lord topinya keren. Ini alhamdulillah topi saya keren juga. Ya, ini keren. Topi dari Palembang. Kampung istri saya kan mantunya orang Palembang. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi kalau Lord nanya perlu nggak undang-undang ITE? Insya Allah perlu. Karena sudah qadarullah, sudah ada nih sekarang kan. Dan sudah banyak kejadian yang ada kejadian kasus pencemaran nama baik akhirnya disomasi atau segala macam gimana. Karena memang hidup itu harus ada aturan. Saya nih jujur ya Lord ya, saya sekarang sering dibully di sosmed. Ya tapi makanya saya insya Allah bikin baca Al-Quran rekam posting. Tapi kartu nama saya udah dipegang kan? Sudah Bang. Oh iya. Tuh, netizen tuh, gue udah pegang nih. Ya, awas tuh bully gue. Gue bilangin mak gue lu. Jadi begini Lord. Memang peraturan itu semua Allah yang buat. Iya. Undang-undang. Ada dari sananya. Handphone. Ciptaan Allah, perantaranya manusia. Ya kan? Nah, jadi ya sudah ada undang-undang ITE. Ya, menurut saya karena berkembang internet, siapapun sekarang sudah bisa mengakses internet, sudah bisa komen yang mungkin dia sebenarnya nggak paham tentang permasalahannya, akhirnya ikut komen, akhirnya rame. Nah, akhirnya undang-undang ITE itu dibutuhkan untuk ya supaya tidak kebablasan. Iya. Jadi ya, alhamdulillah ada undang-undang. Ini berarti ada sesuatu perbuatan yang ada diatur dalam hukum undang-undang ITE itu sendiri. Sebenarnya apa saja sih sebenarnya yang ada dalam undang-undang ITE itu sendiri? Oh ya, terima kasih Lord. Mengenai undang-undang ITE banyak sekali yang diatur mengenai hate speech, mengenai larangan hoax atau peretasan juga diatur di situ. Peretasan di situ. Yang lagi viral-viralnya juga kan nih pasal 27 ayat 1 mengenai ini mendistribusikan atau mentransmisikan suatu muatan konten asusila. Nah, itu sering juga kan. Nggak boleh. Nah, tapi masyarakat awam seringnya tahu
hanya penghinaan dan pencemaran nama baik. Oh. Pasal 27 ayat 3 itu sering sekali menjadi polemik di masyarakat. Siap. Boleh saya bacakan sedikit? Boleh. Pasal 27 ayat 3. Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat mudah diaksesnya suatu informasi dan dokumentasi elektronik di mana dalam muatannya itu mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik. Itu ancamannya nggak main-main, Lord. Iya. Ancamannya 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Ya. Sebelum ada perubahan undang-undang Apa ITE. ada undang-undang yang sebelum ini ada, kemudian muncul satu peraturan yang menetapkan pada proses ini menjadi undang-undang ini? Apa sebelumnya ada? Sebelum ada IT, artinya ada yang diatur dalam undang-undang KUHPK, ya. Karena di sana KUHP juga allowed melihat bahwa sisi hukum, di mana konteks politik hukum itu ada beberapa subsistem di sana. Ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum air, ada hukum tanah ya, ada hukum internasional, ada hukum laut, ada hukum lain-lainnya di sana. Termasuk ada hukum yang dimaksud tradisional tadi di Kerajaan Sriwijaya misalkan. Sekarang yang ada posisi Palembang ya, ya kerajaan yang agung juga di sana. Sebagian dari kaitan proses dulu sudah difungsikan sebagai polisi ya, polisinya dunia itu Sriwijaya. Sedangkan Majapahit tentaranya dunia. Batasnya Kali Kerawang itu. Oh iya. Jadi sebenarnya dari dulu juga sudah diatur ya pada proses perundang-undangan yang ada. Lah sekarang perkembangan mungkin disesuaikan dengan teknologi. Beliau tadi mengatakan bahwa ada peraturan sebelumnya ya. Mungkin dalam sekarang artinya IT ada karena menyesuaikan karena ada perkembangan satu sistem ekonomi dan perkembangan zaman, barangkali seperti itu ya. Cuman masalah sekarang adalah apakah tidak itu membatasi sesuatu yang satu kebebasan demokrasi, membatasi artinya orang bisa kreatif ya. Gimana menurut dengan adanya undang-undang ITE bisa membatasi kreativitas itu maksud Lord ya? Tadi Lord bilang sebelumnya ada, sebetulnya yang diatur secara spesifik sama seperti undang-undang ITE, di situ kan ada muatan media elektronik. Iya. Sebetulnya tidak ada yang sama persis. Tapi yang mirip-mirip inti delik pidananya ada, Lord. Seperti penghinaan. Penghinaan itu sudah diatur di KUHP. Atau belediging. Pasal 310 di mana ada lisan dan dengan gambar 310 ayat 1, 310 ayat 2. Atau juga penghinaan, laster. Itu di 311 fitnah. Gitu loh. Fitnah juga sudah diatur di KUHP kan sebenarnya. Iya, tapi kan tidak ada spesifik yang mengatur dalam lingkup dunia maya dan tidak ada media elektroniknya. Maka itu yang mirip-mirip ada. Dan ada lagi Lord Undang-Undang 1 tahun 1946. Nah, ini Lord kayaknya ini nih udah paham-paham bener nih mengenai peraturan hukum pidana. Ngelotok gitu ya. Ngelotok kalimat rambutan. Ya kayak rambutan Aceh ya. Kan itu loh. Celebak. Penyebaran berita bohong atau hoax yang menyebabkan keonaran. Keonaran. Nah, sedang keonaran di sana menyebutkan inti di dalamnya apabila membuat satu korban daripada masyarakat. Kalau yang dimaksud onar lalu kemudian tidak ada kerugian. Batasannya apa? Batasan onar itu kalau setahu Lord ini. Lord misalkan ngomong sesuatu akhir kabarnya misalkan kumpulan dari kelompok antar kelompok berantem sampai bunuh-membunuh, sampai hancur-hancuran, sampai akhirnya kerusakan. Itu baru batas onar. Kalau masih misalkan Lord lagi curhat. Iya, bukan lagi curhat. Ancamannya 10 tahun loh, Lord. Ancamannya 10 tahun. 10 tahun, iya. Ya itu kan masih mengundang-undang hoak ada IT, tapi kenapa masih diversikan kepada Undang-Undang 1946 ya? Yang Indonesia saat itu juga baru merdeka baru berapa bulan? Belum ada internet maksudnya. Belum pemerdekaannya baru berapa bulan? Lalu siapa yang mengesahkan undang-undang itu? Menterinya saat itu juga nggak ada. Ini juga perlu ada satu kajian sih sebenarnya. Menurut Lord begitu. Lalu kemudian tadi hal yang menarik bahwa mungkin pemahaman dari IT yang tadi ya. IT ternyata banyak masyarakat khususnya juga masih belum ngerti dan jelas menyangkut batasan mana menggunakan
daripada elektronik dimaksud. Izin Lord. Ada istilah dunia maya. Tahu kan dunia maya? Coba. Oh itu dunia maya itu yang Maya. Kayak apa dan bagaimana? temannya Luna Maya bukan sih? Iya. Kalau itu ada Luna ada Luna Maya. Ini otaknya memang masih bahasa dilumuri dengan kaum Hawa ya. Poligami berkah. Iya. Enggak Lord, izin Lord. Saya mau bertanya. Boleh nggak saya minum dulu Lord? Iya boleh. Ini semakin seru nih. Ayo, ini air. Bismillah. Kita minum dulu. Bang Maji silakan. Ini air dari kita di sini. Iya. Diambil dari sana Mega. Terima kasih, ini sirup Iya. beningnya Lord ya. Ini asli dari apa? Dari langit air hujan. Mega. Oh kira. Dari Mega Mendung. Ini kan kita dalam suasana negeri di awan ya. Iya. Ini sulingannya menjadilah ini. Wih, Dan itu suling. turunnya Udah ada di kayak lagu Indonesia. dangdut, ada suling-sulingnya. Lord. Turunnya ada di Indonesia. Ini. Iya. Ya iya orang kita di Indonesia, emang kita lagi di Madagaskar. Nggak, Ya, izin. artinya bahwa apa air ya yang disebut mineral Indonesia ini sangat paling bagus Masya Allah. untuk di dunia. Ya, saya pernah di beberapa negara luar ya. Zimbabwe bukan? Ya, bukan. di Kutub di Utara Afrika, kayaknya, di kutub Lord. manapun dan negara-negara besar di Eropa, di Inggris seperti itu ya. Nah, Di Belanda. kayak tadi tuh, itu Ini kan yang kita bagus. bercanda nih, ya kan? Lord bilang di luar Dunia negeri. maya tadi yang dimaksud. Dunia maya. Apa sih batas dunia maya yang dimaksud itu? Dunia maya, maya itu apa? Kalau maya ini orang, kalau saya melihat saya itu maya itu dia seorang ya. Apakah maya yang dimaksud dalam merupakan dunia yang nyata atau tidak nyata? Apakah maya yang dimaksud adalah satu bentuk impian? Kalau impian pun sudah terbentuk dalam sistem di elektronika seperti kita ini. Dan juga Lord sama saya itu kan ya tinggal tambahin T nanti ujungnya bakal jadi itu kan. Mayat kan. Nah, itu gimana tuh, Bang? Coba maya, dunia maya itu kayak apa? Iya. Iya, dunia cyber loh. Cyber. Dunia Internet ya, Bang ya? Iya. Lebih erat dengan internet. Jadi saudaraku netizen ekvivalen rakyat. Netizen temennya bahwa netizen. bahwa tadi dunia maya artinya pengguna dari cyber, dari teknologi yang ada. Jadi begitupun undang-undang IT berarti undang-undang cyber barangkali ya yang dimaksud oleh itu. Ya dan Ini yang lagi ada. rame nih Lord kasusnya Iya. ini Lord Sandy Aulia nih kan yang lagi ngejar netizen yang menghina Bagaimana? anaknya nih. Iya, ini Itu termasuk undang Ya bisa-bisa saja. Kalau mengacu pada proses menyampaikan pada dunia maya tapi menyangkut nama Iya. barangkali ya. dan menyakiti hati seorang gitu ya. Seseorang dan menyebut nama. Iya. Kalau tidak menyebut nyawa boleh aja. Satu contoh dalam ekspresi ya, kita udah biasa sebagai bintang Ya kan sekarang penghibur, iya. ya komedi. Komedi. Nah komedi ini kalau itu dia berhak lucu ya, Iya. berhak melucu. Lalu kemudian kelucuannya, tapi kalau sebut semuanya adalah prinsipnya itu melanggar dunia itu, bagaimana? Iya. Nah, ini coba dilakukan hal yang pendapat menurut Pak Maji gimana gitu ya. Karena kita juga tidak bisa kalau disekat-sekat terus begitulah bentuk itu, Ya, kebebasan maksudnya kita di mana juga. Dengan adanya undang-undang Iya. ITE gini, Iya, kreativitas apa dan bagaimana? seseorang apakah bisa nanti jadi Terbatas, Ya, maksudnya. terbatas. So, Jadi sebenarnya apa sih dampak yang bisa dianukan oleh kita ya, dan bisa dirasakan oleh rakyat, dalam ini masyarakat. Kalau rakyat itu beda dengan masyarakat. tapi masyarakat Adalah rakyat. Rakyat adalah masyarakat. Itu hanya di Indonesia yang terjadi. Rakyat itu singkatan bahasa Indonesianya itu. Dari raja yang punya hikayat. Tadi yang menarik punya saya hikayat. yang Lord apakah jadi dibatasi Iya, pembatasan adanya itu tadi, pembatasan iya. itu menurut kebebasan berpendapat gitu ya Lord. Menurut saya sih dengan adanya undang-undang ITE itu tidak dibatasi Lord. Iya, Tapi kita jadi tahu mana-mana batasan-batasan yang dipayungi hukum ITE. Itu yang dimaksud keuntungan masyarakat ya. Contohnya pemerintah pernah kok mengundangkan Undang-Undang 9 tahun 1998 mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Iya, Dan iya. Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat juga sudah diatur. Oh. Tetapi dengan Undang-Undang ITE ini lebih mengkhususkan kepada dunia maya. Iya. Jadi bebas itu bukan berarti tanpa batas. Iya. Kalau tanpa batas nanti kebablasan. Kebablasan. Gitu. Kita perlu mendapatkan applause. Iya. Beliau ini hebat pembahasan kaitan dengan proses kadanya dari dunia IT ya. Tapi apa sih sebenarnya yang biasa dilakukan dari seseorang yang melanggar undang-undang IT? Apakah dia bintang? Apakah dia orang hanya pemain daripada Facebook kah? Ataukah YouTube dan sebagainya? Itu apa yang biasa yang terjadi pada proses yang ditangani oleh
Bung Paci ini. Saya panggil Bung aja ya. Kalau Pak Ketuaan kan ya. Yang paling dia muda sering tapi kali hebat lo, ya. Bro Iya. Paci. Pasal-pasal yang paling sering maksudnya, Paling sering Lord. terjadi, ya. Di masyarakat. Itu ada pasal dari 27, 28, 29 yang saya amati ya. Apa itu isi-isinya itu? Iya. Kita bisa dengar. Contohnya pasal 27 ayat 1 mengenai pendistribusian atau mentransmisikan suatu muatan asusila. Itu ancamannya nggak main-main, 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Coba enaknya sebentar, tapi karena tadi ya, Iya. siarannya itu yang menjadi ini ya. Kalau enaknya pasti dia sebentar acara Dan itu pasal dulu. 2 mendistribusikan atau mentransmisikan suatu muatan perjudian. Perjudian. Itu ancamannya 6 tahun penjara dan denda Iya. 1 miliar juga, Lord. Oh gitu. Sedangkan yang paling sering, Rod, itu pasal 27 ayat 3 Ayat tadi. 3 tadi. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat mudah diaksesnya suatu informasi dan dokumentasi elektronik yang mengandung muatannya penghinaan dan pencemaran baik, itu ancamannya 4 tahun penjara dan Ya, denda. Itu yang paling sering tuh Itu ya. yang paling Bang, sering. ya. Tapi bagaimana dengan konten sekarang ya? Banyak sengaja dari kalangan masyarakat yang saya juga tidak tahu ada di sana ya semua. Dengan unsur-unsur yang tadi misalkan berbau porno lah bahasanya Iya, ya. iya. Apa ini ada juga bukan pelanggaran atau mungkin norma yang dianggap biasa? Karena Itu masuk kalau- porno aksi ya? Karena Iya. porno aksi. Tapi kalau melihat dari proses keadaannya dunia maya, saya melihat kalaupun di Indonesia, ini contoh yang ada terjadi ya. Seperti itu, dunia maya sekarang ini teknologi bisa juga mengakses seluruh dunia. Bahwa itu pun terjadi di dunia negara-negara lain yang dia bebas dengan kondisinya. Bagaimana dengan menurut IT itu sekarang? Tentunya yang menjangkau di ranah Republik Indonesia Ya aja, kan Lord, itu kan tapi- dunia terbuka. Iya. Artinya ketika kita misalkan di pelaku saudara-saudara kita tidak melakukan itu, lalu kemudian ternyata di negara lain juga menampilkan sini bisa kita lihat tiap detik kok tiap hari. Bagaimana dengan itu? Sementara teknologi berkaitan dengan 4G yang sekarang 5G. Iya, iya, iya. Ini tidak bisa membatasi. Tapi kan ada Keminfo yang Tidak bisa akan mengendalikan karena pada persoalannya menurut saya tidak bisa akan mengendalikan. Karena apa? Ketika tidak membuka dengan sistem yang ada di Indonesia, tapi bisa membuka pada informasi yang masuk ke negara lain. Tapi bisa dilakukan pelaporan dulu, loh. Oh. Nanti tim dari penyelidik dari Polri pun bisa men-tracking ini ada di mana, siapa yang mengupload. Tapi itu kan uploadnya yang upload adalah orang luar negeri loh. Ini gimana Ya itu kan mencegahnya? melalui proses penyelidikan. Harus diteliti dulu saksi misalnya atau alat-alat bukti apa saja. Dan Artinya- kalau misalnya terbukti, kan itu bisa Bagaimana kalau misalkan itu adalah yang mengupload adalah orang-orang negara-negara di luar kita, negara kita. Sementara itu kan masuk. Sementara kita ini adalah orang pengguna daripada IT ini adalah bisa melihat kapan saja. Itu Bener nggak? harus ada kerjasama dengan Kominfo juga. Iya. Untuk Apakah memfilter mampu di masuk sana ke filter di sana Indonesia? Karena apa? Dunia maya, yang disebut dunia maya kalau menurut Lord Rangga nih adalah dunia yang tanpa batas. Ya sebenarnya gini ya Lord, Iya, gini gimana? ya Lord ya Bang Maci ya, ini sebagai awam saya juga. Kalau dengar dunia maya kan terkesan dunia yang nggak real. Iya. Padahal orang yang menggunakan atau orang yang Bener, manusia menggerakkan beneran. itu ya real ada gitu. Begitupun yang ditontonkan. Iya. Makanya akhirnya mungkin ya kembali lagi kita berlindung sama Allah karena Iya. ya kita kayak ngetik nih. Iya. Kita kan kadang-kadang suka hilaf. Iya. Suka hilaf misalkan komen atau ya terus kepencet gitu misalkan Iya. nge-repost gitu. Iya. Satu hal yang porno gitu kan. Itu kan bisa kena juga ya, Bang. Iya, mendistribusikan dan mentransmisikan. Nah, Iya. makanya kita harus ya bijak menggunakan sosial media Iya. untuk supaya nanti nggak terjerat di undang-undang ITE. Ada istilah jarimu adalah harimaumu. Nah. Jangan Oh, global gitu ini, ya. loh. Thinking before posting. Itu netizen ekvivalen rakyat. Jadi jarimu sekarang bukan hanya di mulut, tapi jarinya juga adalah harimau. Artinya berarti Bisa ngegigit kita. kalau jari bukan gigit lah. Hah? Nyakar gitu kan. Gitu lah. Aku Iya. terkejut. Masa ini jari ternyata jari harimau juga ataupun singa ya. Iya. Menyebutkan kalau di Makanya kembali lagi tuh Lord. Ini kan termasuk juga saya bikin hashtag Bang. Iya. Bismillah baca Al-Quran rekam Iya. posting. Iya. Daripada kita posting-posting yang negatif, kita posting baca Quran. Kan tidak Insya semua Allah. orang memposting, tapi bisa melihat sebagai pengguna menyaksikan. Insya Allah. Pertanyaan daripada Lord ini tadi dengan beliau ini, kan bisa saja. Contoh melihat mendistribusikan, membuka TikTok aja lah.
Ternyata yang masuk TikTok di kita ini, di gadget kita ataupun di handphone kita, ini bukan hanya orang Indonesia yang menciptakan Ini udah TikTok, worldwide nih ya. tapi seluruh dunia membuatnya. Siapa bisa akses? Maka pertanyaan saya tadi yang dibilang, Lord Rangga menanyakan ya, gimana orang tanpa saya mau jari ini melihat pun udah keluar kok. Tapi itu dari luar negeri semuanya. Iya. Masuk Lord tanpa diklik, kita udah ngelihat Sudah melihat. si asusila itu. Ya misalkan itu batasan mana bisa mengendalikan dari undang-undang ITE Kalau ini. kasuistis seperti itu yang dilaporkan ya yang membuat itu Lord situsnya itu, bukan per individu. Misalnya www apa atau konten apa, Ya. nah itu yang harus Artinya ketika melihat dilaporkan. seperti kita tidak ini langsung Iya. dilaporkan gitu ya. Oh begitu. Tapi kalau penyedianya, ya kalau meneruskan melihat juga nggak apa-apa kan menurut ITE kan? itu Nggak apa-apa kan? Nggak tahu Lord. Saya nggak ikutan Lord. Kalau misalnya melihat. Ya. Tapi ini menarik loh. Ini Iya. undang-undang ITE ini makan sebenarnya masih ada yang bilang ini ya nggak mungkin kalau misalkan ada 5 juta orang komen terus tiba-tiba 5 juta orang itu masuk penjara semua kan. Memang ini Iya, sekarang maka ini unik masih yang harus perdebatan nih. kita bisa cermati sebagai warga negara Indonesia, tentu kita akan patuh dengan hukum Harus. yang berlaku ya. hukum positif Pada di proses Indonesia. positif yang berlaku. Cuman kalau misalkan posisinya seperti tadi bahwa ketumbang tindihan, sekarang udah undang-undang ITE udah mengambil peran pasal yang dimaksud di KUHP misalkan pencemaran nama baik, ya, terus kemudian berkaitan dengan apa tadi penghinaan karena utak-utik tadi jari tadi, sehingga ini lah batas mana sebenarnya, lalu kemudian dianggapnya pada persoalan perbuatan daripada pengguna itu tadi, sehingga pelanggaran hukum ke ITE yang sesungguhnya itu sudah diperankan kepada undang-undang KUHP. Misalnya gimana? Jadi Ada orang asas akan kan, berkondisi asas seperti pidana itu. lex specialis derogat lex generali. Undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Jadi yang dipakai itu undang-undang khususnya. Ya, yang dimaksud khusus Undang-undang ITE. ITE-nya itu yang dimaksud Iya, khusus. Khususnya. Oh. Menurut saya gini juga ya Bang Maci, Bang Lord ya, Pak Lord. Jadi memang undang-undang ITE ini sebenarnya karena adanya dunia cyber sekarang nih. Iya. Ya kalau dulu kan belum ada internet, Iya. ya nggak ada undang-undang ITE. Karena sekarang ya itu tadi teknologi berkembang. Ya berkembang juga ciptaan Allah, internet ciptaan Allah. Perantaranya manusia. Iya. Ya yang buat Facebook, Iya. yang buat YouTube, Google, ya, Google. Instagram, itu juga manusia. Nah manusia itu juga ciptaan Tuhan gitu kan. Nah jadi poinnya mungkin memang kenapa berkembang ya karena ya sudah ya udah kita udah di era internet ini sekarang. Iya. Dan makanya harus ada undang-undang ITE itu. Dan menariknya Lord, undang-undang ITE ini yang saya lihat sejarahnya itu melewati 3 zaman kepala negara. Di tahun 2000 di era Bapak Awalnya era Gus Dur ya? Itu mulai pentingnya ada hukum Ada cyber tuh. hukum cyber ada. Pentingnya seperti Bahkan itu. bukan hanya undang-undangnya yang sudah dilengkapi Iya. di Polri ya. Iya. Juga ada khusus dalam artian cyber juga sekarang, Iya. polisi cyber ya. Ini yang saya Harus mau seperti nanya ini. nih. Di luar negeri juga ada ya undang-undang ITE ini ya? Ada cyber. Bahasanya beda ya? Bahasanya beda. Iya, cuma Cybercrime gitu ya? Saya lanjutkan Lord. Iya, iya. Lalu 2003 era Ibu Megawati juga mulai tuh dikumpulkan naskah akademik dari Universitas Indonesia dan Universitas Pajajaran. Lalu masuk ke era Bapak SBY tahun 2005 dibentuklah tim panja. Ting panja. 50 tim panja untuk menggodok undang-undang ITE sampai 2027. Di amandemen kan tahun? Lalu tahun 2008 tanggal 25 Maret tahun 2008 itu DPR mensahkan. Lalu saat ditandatangani oleh Bapak SBY itu pada tanggal 21 April 2008 baru terciptalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi Iya. unik nih melewati Iya. 3 zaman kepala negara. Mungkin Iya. karena mungkin gini juga Dan waktu sampai hari ini pun pada dekade presiden saat ini juga kemarin sudah merekomendasikan untuk adanya penelitian kembali ya dalam Iya. artian diperbaiki lah dalam proses ya ini. sebenarnya itu adaptasi kali ya. Karena kan Iya. semakin berkembang. Kalau mungkin era Gus Dur dulu belum ada Instagram. Kemudian pengalaman belum ada dari komen-komen. Pak Maci mungkin kita bisa dengar. Pernah menangani siapa dan siapa sih dalam persoalan ini? Artis siapa gitu? Undang-undang yang terkait dengan undang-undang iya, ITE. terkait dengan undang ITE ini. Pak Maci dan Dimas Siap. yang saya cintai. I love you too. Anak jujur. Iya. Memang beliau itu anak jujur.
Iya. Anak jujur maksudnya. Iya, sekarang jadi orang tua jujur. Insya Allah. Kalau nggak jujur, Lord yang akan Kalau nggak jaga jujur duluan. hidupnya hancur. Kue cucur anget-anget Aldi Taher hancur banget. Adanya undang-undang ITE, ya. Lalu siapa sih sebenarnya yang pernah ditangani oleh Bung Faci ya? Mungkin kaitan yang dengan unik persoalan aja ya. Unik aja, misalkan Yang berkesan. ketika dikesan. Ini tapi tidak ngerasain orang maksudnya, tidak sebut. Tapi proses siapa dan apa yang pernah ditangani sehingga menjadi proses khusus sebagai praktisi hukum yang dalam hal ini kepengacaraan dari bidang IT. Ini beliau ini. Pengen Ya. dengarin. Terima kasih Lord. Ya. Sebelumnya saya tentunya sebagai praktisi hukum, sebagai lawyer, saya pernah menangani atau mendampingi klien saya baik sebagai pelapor dan terlapor. Iya. Yang unik nih Lord, yang unik saya membuat laporan juga mendampingi klien saya yang saat itu saya kuasa pelapor saat itu. Bahkan klien saya sudah ditahan dan sudah di dalam tahanan Polda Metro saat itu. Dia itu kena pasal 351 penganiayaan, ancamannya 2 tahun 8 bulan. Nah, lalu sang pelapor klien saya ini yang sudah masuk nih Lord, pernah mention klien saya di Instagram dan melakukan penghinaan, dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik gitu. Lalu kita sebagai kuasa hukum kan harus jeli, kebetulan saya yang menemukan. Lalu saya berkonsultasi juga, saya memberitahu nih ke klien saya yang di dalam. Dia juga pernah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik. Lalu langsung saja saya sebagai kuasa pelapor melaporkan kejadian tersebut langsung ke Polda Metro Jaya, melaporkan pasal 27 ayat 3. Jadi akhirnya saling melapor dong. Iya. Kejadian Dan ini. Itu yang lagi rame saya uniknya ngelapor ya. adalah lucunya gini. Penganiayaan itu kan adanya luka fisik. Iya. Itu ancamannya 2 tahun 8 bulan. Tapi Iya. karena pencemaran nama baik di sosial media dan itu dimention dengan akun bercentrang biru juga Iya, dan bisa dibuktikan dan kita punya merekam dan ada bukti dan alat saksi yang cukup, kita melaporkan juga 27 ayat 3 dan itu ancamannya adalah 4 tahun penjara dan 750 juta rupiah. Yang satu di sini 2 tahun 8 bulan, yang di sini 4 tahun. Iya, lebih berat. Tapi Undang-Undang ITE kan itu pasal 27 ayat 3 itu delik aduan. Iya. Kalau pasal 351 itu delik biasa. Yang biasa. Ya bedanya seperti itu. Jadi Tapi lebih mana yang akhirnya Iya. mempertemukan itu lebih mana yang akhirnya dimenangkan dalam artian perkara ini ataukah penyelesaiannya cara kan apa? jadinya imbang. Imbang. Makanya hati-hati dengan jari jemari. Apalagi Undang-Undang ITE itu ancamannya menurut saya tinggi. Iya. Itu loh. Itu yang unik ya. Iya. Sebagai ada juga saya menangani public figure juga. Oh. Saat itu juga udah ditetapkan jadi tersangka. Tapi- Lalu ada konferensi pers. Iya. Kuasa Klarifikasi. hukumnya orang korban dan ada temannya korban. Itu dia salah ngomong dan Iya. tidak bisa dibuktikan. Iya. Kita laporin, Lord. Iya. Jadi hati-hati. Iya. Walaupun menjadi korban, hak hukum orang lain pun itu Berlaku juga ya? sama. Iya. Artinya gini yang terjadi Dimas, bahwa juga semua netizen ya, ekuivalen rakyat. Ternyata dengan kondisinya ada banyak undang-undang yang muncul sebagai frame keadilan, tapi ternyata juga ada dampak sisi yang menurut Lord Rangga ini penting disikapi. Kalau orang semuanya melapor, sedikit-sedikit melapor, Gimana kemudian tadi melapor saya ini gimana akhirnya terjadi seperti ini. Makanya menurut Bung ya, juga Dimas, kayak apa sih sebenarnya dalam proses kejadian saat ini? Mesti ada satu pemilahan ya. Menurut lo tuh begini, setiap laporan orang itu masih dianggap satu kebenaran. Kalau menurut lo saat ada di luar negeri, orang akan melaporkan itu agak segen. Karena pertama kali undang-undang mengatur di sana, itu adalah yang disidik adalah yang melaporkan dulu. Bukan lalu kemudian apa yang kemudian laporan itu dianggap kemudian yang dilaporkan sudah dianggap salah. Akhirnya banyak tindakan-tindakan Azas di luar praduga sana. bersalah ya, harusnya. Azas praduga bersalah ini digunakan benar. Yang terjadi di dunia saat ini adalah pada proses terjadi menurut lagi-lagi adalah juklak lah ini menurut ini dan sebagainya. Orang yang dilaporkan dianggap sudah menjadi dianggap satu kesalahan. Makanya kemarin saya juga menyambut dengan proses himbauan dan juga perintah dari Kapolri ya. Bahwa Kapolri yang baru nih yang kita cintai Pak Sulistyo, Pak Jenderal Sulistyo ini
membuat satu surat kepada jajarannya bahwa polisi bisa menjadikan satu mediasi. Iya. Setiap persoalan tidak akan harus dibawa ke hukum. Bagaimana polisi membuat mediasi antar yang dilaporkan dan melaporkan. Saya setuju banget. Saya sangat mendukung dan itu menjadi satu surprise ya. Bagi Kapolri baru kita yang kita cintai ini. Masya Allah. Nah, boleh saya tambahkan? Coba Boleh saya tambahkan kaitan ini. Menurut Kenapa Iya. laporan-laporan yang sudah terjadi menjadi dari semua hukum, dari persoalan pasal menjadi proses bahwa itu adalah merupakan yang dilaporkan dianggap salah. Padahal yang dilaporkan belum tentu bersalah. Kok berbeda suasana yang ada di negara-negara luar sana ya? Ya, Kalau gimana? tadi merujuk apa yang diceritakan Rod, maksudnya adalah surat edaran garing 11 tahun 2021 yang ditandatangani Kapolri Bapak Listio pada tanggal 19 Februari kemarin nih 2021. Intinya ya itu harus diciptakan rasa restoratif justice dan para penyidik juga proaktif dalam mendamaikan para pihak. Jadi tidak langsung dibawa ke ranah penyidikan yang harus dipidanakan gitu, harus dipertemukan dulu. Khusus untuk undang-undang ITE ini. Iya, surat SE ini jadi penyidik itu juga harus proaktif dan harus bisa membedakan mana hoax, mana pencemaran nama baik, mana konten yang berbuat sara. Jadi penyidik pun harus proaktif juga gitu. Dan bersifat netral. Dan diutamakan jalur mediasi. Harus netral dulu dan sehingga apabila melakukan mediasi. Terlapor sudah meminta maaf itu sekarang tidak bisa ditahan dan melakukan gelar perkara pun harus melibatkan kedua pihak. Harus melibatkan juga dari divisi Mabes Polri di tipit cyber gitu gelar perkara. Jadi tidak semudah seperti dulu. Iya, saya setuju dan itu menurut saya pun harus seperti itu. Penggunaan hak praduga tak bersalah. Semua yang dilaporkan jangan langsung merasa bahwa yang dilaporkan itu bersalah. Jadi faktornya bisa aja orang membuat tidak suka atau tulisan si Fulan, si Dadap yang melaporkan bahwa ini kan bisa diselesaikan dengan cara itu. Saya ada pendapat nih Lord ya. Bismillah nih. Jadi jangan baper, I love you so much. Jangan baper, ayo kita tahan jari-jari kita. Karena gini, Bang Maci, dengan kebaikan semua sekarang bisa berkomen ya padahal dia juga nggak tahu permasalahannya apa. Akhirnya jadi rame karena banyak komen. Ini kan yang bakal rame ini karena banyak komenan dari netizen sendiri. Iya benar. Ya kan? Ya misalnya nih, saya sama Lord nih lagi ada satu perbedaan pendapat gitu. Kan sah-sah aja, kita kan manusia biasa beda pendapat. Tiba-tiba tuh komen bawah akhirnya jadi rame. Tapi insya Allah sih menurut saya ya udah kita berlindung sama Allah. Undang-undang ITE ada. Tapi ya tadi tidak serta-merta harus dibawa saling melapor atau dibawa ke jalur hukum. Lebih baik kita saling memaafkan dan minta maaf. Dan itulah kemuliaan manusia yang sebenarnya kalau berbuat salah cepat maaf. Insyaallah. Kalaupun benar juga cepat memaafkan kepada orang yang jangan malu untuk minta maaf. Jangan malu minta maaf. Ini luar biasa. Ini Dimas ini. Insya Allah salam mulia jaya-jaya. Iya, salam mulia jaya-jaya itu. Jadi, saya sebagai lawyer pun dibilang lawyer perdamaian loh. Harus banyak kasus-kasus public figure yang saya damaikan. harus. Boleh dicek di Google. Saya mengutamakan perdamaian dulu. Kalau bisa perdamaian, kenapa harus lanjut? Berarti kita boleh nyanyi nih. Perdamaian. Banyak yang cinta damai. Kenapa kalian berkonflik gitu ya? Berarti ada lagunya Lord nih, stop perang ya kan? Iya, stop. Wah, keren. Ini produsernya ini. Insya Allah. Jadi ya itu tadi ini sebenarnya bahasa menarik. Undang-undang ITE itu ada. Tapi itu tidak serta-merta kita gara-gara kita baper atau kita ini jadi saling melapor. Kalau semua pada ngelapor, nanti bingung juga dong. Iya, dan penjara juga akhirnya penuh. Masa mau penjara mau dititipkan ke rumah sakit, rumah sakit juga penuh sekarang masa Covid. Tapi yang paling penting itu baru proses sekarang ini. Untuk kita di sini semuanya pakai dengan prokes kesehatan. Kebetulan Lord alumni juga ya Lord ya. Makanya nih Lord kita bahas ini tadi itu intinya adalah poinnya adalah kita harus menjaga jari.
Thinking before posting. Iya. Ya kan? Jari itu bisa jadi nanti nauzubillah jadi yang paling lebih ini lagi sendiri. mungkin juga kita mengendalikan hawa emosi ya. Hawa nafsu. Caranya. Karena jari adalah berangkat dari nafsu yang terlalu berlebihan akhirnya menyebabkan banyak faktor itu. istighfar ya, Lo. Ya. Makanya kalau saran Al Ustadz Dimas Aldi itu banyak istighfar. Al bukan ustazah. Ya, kalau kalaupun ada perselisihan itu hal biasa. Satu lagi nih Lord, izin Lord, ini saya Tapi sampaikan jangan ke disampaikan teman-teman di sini. millennials nih, karena sekarang kan ya kalau ngomongin internet itu erat banget dengan millennials ya. Ini yang paling penting nih, yang paling penting Bismillah, daripada kita saling membuli atau kita menghina di sosial media, lebih baik kita itu memposting hal-hal untuk membangun Indonesia. Setuju. Itu yang paling penting karena sekarang ini daripada kita ini energi udah habis gitu dengan bully-bully atau dengan hal-hal yang negatif. Misalkan kita nggak tahu permasalahannya terus pada ikut campur. Iya benar. Ya lebih baik kita ya udah kita posting apa. Misalkan posting kita hal yang membangun Indonesia kreatif. Iya, kreatif. Ya, itu lebih bermanfaat di sekarang apalagi sekarang pandemi nih, Bang. Iya. Kita posting UMKM. Iya. Ya kan? Kita posting misalkan hal-hal berfaedah. Kita lagi bersihin selokan yang tersumbat nih. Ya banyak sampah terus kita gotong royong nih anak millennials, kita rekam, ya kita posting. Itu kan bermanfaat gitu. Dan ini bagus, lebih mengesankan kepada proses perdamaian. Insyaallah. Sebagaimana leluhur kita juga memesankan bahwa kita harus saling silih asah, silih asih, silih mawangi, nusengit. Karena tanpa ada sisi perbedaan juga sesuatu yang juga tidak akan indah. Iya kan? Coba aja ini kan juga ternyata juga perang pedang semua nih. Iya kan? Ya, tapi tetap indah. Sering sisi mencintai karena Mengingatkan sesungguhnya dalam kebaikan ya Lord. ya, kebaikan karena sesungguhnya kita ini makhluk keseluruhan adalah bersaudara dalam lingkup satu NKRI. bumi ya. Dan bukan hanya NKRI bahwa proses seluruh bumi ini sesungguhnya adalah bersaudara. Kalau ada pada sisi orang yang berkondisi seperti tadi, maka berarti mereka lupa dengan saudaranya. Artinya berarti dirinya lupa dengan keimanannya. Karena melukai atas saudaranya, melukai atas seseorang atau makhluk itu adalah mengurangi pada sisi keimanan. Maka hancurlah negeri ini. Ini mungkin proses ini perlunya tadi frame undang-undang ITE. Kalau saya mengamati dan menggarisbawahi proses ini dari Dimas tadi ya sama Bung. Tadi itu adalah frame atas sisi aturan hukum yang mungkin harus kita taati. Cuman pesan Laut jangan pernah takut berbuat benar. Apapun yang dibicarakan, apapun yang diperjuangkan, Selama itu benar jangan takut. selama benar jangan takut karena ada frame-frame tadi. Ya. insyaallah. Undang-undang ini kita dukung dan keberadaan cita-cita Indonesia untuk adil makmur juga kita dukung. Amin. Ya Rabbal Dan alamin. sekali lagi dalam proses ini tetap kita sebagai makhluk bumi yang harus sama-sama jaga. Kita harus bela bangsa, bela bumi. Bangun Indonesia. Bangun Indonesia. Ya, bela bangsa, bela negara, bela bumi. Lalu kemudian kita sepakati, kita berdoa dengan sekali lagi mulia, Jaya, insyaallah. Terima kasih. Terima kasih Dimas, Terima kasih Bang Aldi, Maci. Yo, ya, Bang Aldi. Bung Maci. Mohon maaf lahir batin, netizen Seperti semuanya. itu, dan Insyaallah sehat semuanya dan kita berdoa sama-sama berkah dan mulia ya. Dan kita membangun satu dunia ini, membangun negara ini insyaallah menjadi negara adil makmur. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Salam Mulia Jaya.